Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan ya untuk bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini. Kalau kita bisa menengokkan kiri kita, di sekitar kita, banyak saudara-saudara kita yang kemudian sudah tidak dapat kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bahkan ada juga saudara-saudara kita yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini kemudian juga meninggalkan dunia ini. Kita yang hari ini masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk bisa berpuasa, bertarawih, dan melaksanakan amalan-amalan terbaik pada bulan suci Ramadan ini patut berbahagia dan bersyukur. Itu dibaca oleh khotib salat Jumat ketika memulai muqaddimahnya ketika salat Jumat, ataupun ketika kita menutup doa-doa kita. Ya. Ayat yang sering kita dengar adalah Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi salawat ke atas Nabi, ke atas Rasulullah SAW memiliki keutamaan yang besar sekali. Ya. Bahkan pahalanya berlipat-lipat ganda. Karena dalam ayatnya juga cukup jelas, bahkan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh malaikat di bumi dan di langit selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan apalagi kita, ya, umat beliau, kita sangat dianjurkan untuk selalu bersalawat atas namanya, untuk selalu memberikan salawat atas namanya. Kamu yang kita tunggu-tunggu, karena begitu banyak keutamaan, ya, begitu banyak hal yang kemudian hanya ada pada bulan suci Ramadan, tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Bahkan sekedar kita berbahagia menyambut bulan suci Ramadan itu sudah berdampak pahala kepada kita. Kita berbahagia menyambut bulan suci Ramadan itu sudah menjadi pahala untuk kita semua. Bahkan dalam riwayat Rasulullah itu ketika mau masuk bulan suci Ramadan, Rasulullah sudah menyiapkan diri dari 2 bulan sebelumnya. Ya, dari bulan Rajab, Sya'ban itu Rasulullah sudah berbanyak berpuasa untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut tamu mulia ini. Karena begitu banyak keutamaan dan kemuliaan di bulan suci Ramadan ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita berpuasa sudah mungkin ayatnya sudah sering kita dengar, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi kewajiban berpuasa ini tidak hanya kemudian diwajibkan kepada kita orang saja, umat Nabi Muhammad, tapi kemudian sudah diwajibkan kepada umat-umat Nabi sebelumnya. Dan tujuannya apa? Ya, tujuan akhirnya itu sebenarnya yang penting. Tujuan dari kita berpuasa, la'allakum tattaqun, yaitu adalah bagaimana agar menggodok diri kita, ya, menggodok diri kita untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan suci Ramadan ini juga dinamakan dengan bulan tarbiyah, bulan pembelajaran, ya, bulan pembelajaran untuk kita untuk kemudian menata diri kita untuk mencapai tadi tujuan kita yang tadi, menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, menjadi orang-orang yang malam Lailatul Qadar. Karena malam ini adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita mendapatkan keutamaan pada malam hari ini, malam itu kita mendapatkan pahala utama dari lebih baik dari 1000 bulan. Ini yang menjadi keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Selain itu pula sebenarnya banyak riwayat-riwayat yang menyampaikan bahwa pada bulan Ramadan kita diberikan kemudahan-kemudahan sungguh luar biasa. Salah satu kemudahan yang masyhur yang sering kita dengar adalah bahwa pada bulan ini setan-setan dibelenggu. Ya, setan-setan yang biasanya mengganggu, setan-setan yang biasa menggoda itu dibelenggu. Kecuali hawa nafsu kita. Makanya kita sebenarnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan dibelenggu, kemudian pintu surga dibuka selebar-lebarnya, ya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Amalan-amalan yang dikerjakan pada bulan ini kemudian dilipat gandakan, ya. Sedekah kita yang kita berikan pada bulan ini berbeda dengan sedekah yang kita berikan pada bulan-bulan yang lain. Dia berlipat-lipat ganda pahalanya, ya. Ini yang menjadi keutamaan yang sangat luar biasa, yang sangat disayangkan kemudian kalau kemudian kita tinggalkan atau kemudian kita lepas begitu saja, ya. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, juga salah satunya keutamanya adalah man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Ini keutamaan yang paling utama sebenarnya kita orang pada bulan suci Ramadan ini. Ketika kita berpuasa dengan dengan sungguh-sungguh pada bulan Ramadan dengan baik, ya, man shoma Ramadan imanan, dengan keimanan, ihtisaban, dengan sungguh-sungguh, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan dihapuskan semua dosa-dosa kita yang sudah di belakang. Dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan sebelum bulan ini akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi harapan dan keinginan kita semua. Ya, harapan dan keinginan kita semua pada bulan suci Ramadan ini. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua untuk mari kita jaga konsistensi kita, ya, jaga keistiqomahan kita untuk terus menjaga puasa kita sampai akhir nanti. Karena sebenarnya puncaknya puasa bulan Ramadan itu di akhir, bukan di awal. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang saat ini yang kita temukan di tengah-tengah masyarakat kita pada bulan suci Ramadan adalah bagaimana kemudian kita bersemangat di awal, ya, punya semangat yang sangat baik, sangat bagus di awal. Masjid-masjid kita penuh, ramai, ya, masyarakat semua euforia dengan kebahagiaan atas kedatangan bulan suci Ramadan. Tapi kemudian semakin hari Ramadan itu meninggalkan kita, kemudian kita makin konsisten, ibadahnya makin tekun, ibadahnya makin kuat, tapi kemudian untuk tarawih menjadi saf tambah pendek. Tarawih menjadi saf tambah pendek. Istilahnya orang bahasa lebih saf tambah maju, bukan tambah mundur, tambah maju. Nah, ini juga menjadi perhatian kita semua. Fenomena ini harus jadi perhatian kita, karena ini bukan fenomena yang main-main. Karena sebenarnya puncak Ramadan itu bukan di awal, puncak Ramadan itu di terakhir, 10 hari terakhir. Di mana kemudian di situ diturunkan Al-Quran, ada malam Lailatul Qadar di situ. Kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk beriktikaf di masjid, memperbanyak tilawah kita, memperbanyak zikir kita, memperbanyak sholat kita. Bahkan kita dianjurkan untuk menghidupkan malam-malam kita pada malam-malam bulan suci Ramadan ini. Tidak hanya dengan tarawih, kemudian dengan sholat malam. Ini karena banyak sekali keutamaan yang harus kita kejar. Ini saya dapatkan dari waktu itu ada salah satu khutbah Jumat yang saya dengarkan di Masjid Sultan Banjar. Jadi ini bisa kita umpamakan dengan puasa kita. Jadi pada satu saat Iskandar Zulkarnain ingin berangkat melakukan peperangan, ya, peperangan, dan kemudian perjalanannya itu dilakukan di malam hari. Tapi kemudian dalam perjalanan mereka akan melewati suatu sungai. Kemudian Zulkarnain menyampaikan kepada pasukannya bahwa ketika nanti kita melewati sungai ini, Zulkarnain memerintahkan untuk pasukannya mengambil isi sungai itu sebanyak-banyaknya, semampu mereka, pokoknya sebanyak-banyaknya ambil. Pokoknya yang melihat sungai itu apa saja yang ada yang diinjak di kaki, ambil bawa ke jalan. Akhirnya setelah dia menyampaikan itu, kemudian pasukannya berjalan dan melewati sungai. Ternyata dari pasukannya yang diberikan perintah ini ada 3 macam pasukan, 3 macam orang yang kemudian bagaimana menerima perintah Zulkarnain tersebut. Pasukan yang pertama, ya, orang yang pertama ketika melewati sungai ini dia berpikir, ini kan sungai ini kali biasa saja, di bawahnya paling baku, ya, di bawahnya paling baku. Kenapa saya mesti dengan bawa pakai zirah perang, dengan bawa pedang dan apa, mesti kasih berat beban saya lagi dengan harus angkut lagi yang ada di bawah sungai ini. Akhirnya dia lewat dengan begitu saja tanpa mengambil apapun dari sungai itu. Kemudian ada golongan kedua yang kemudian menganggap bahwa ini adalah perintah dari Zulkarnain yang harus dilaksanakan, sehingga dia ambil seadanya. Yang penting melakukan perintah Zulkarnain, diambil saja, secukupnya saja, yang penting diambil, kemudian bisa dibawa. Kemudian golongan yang terakhir ini memang betul-betul meresapi betul apa yang menjadi perintah Zulkarnain, karena dia mengerti lewat sungai ini Zulkarnain perintah harus ngambil, pasti ada sesuatu ini. Perintahnya jelas, pasti ada sesuatu. Karena mungkin kemudian terhadap apa untuk suruh ambil, karena mungkin terhadap apa untuk suruh ambil. Jadi kemudian untuk ambil sebanyak-banyaknya yang bisa diambil. Ambil sebanyak-banyaknya, karena belakang terhadap kuliah ini, pokoknya ambil sih. Ambil kemudian berjalan. Kemudian setelah perjalanannya mereka lewati sungai tersebut, kemudian masuk siang hari, akhirnya dibukalah masing-masing perbekalan yang tadi dia ambil. Orang
Pertama kan yang buatan apa ini bukan. Orang yang kedua buka perbekalannya, ternyata di dalamnya adalah intan dan permata. Intan dan permata. Jadi intan dan permata. Tapi dia cuma ambil secukupnya sedikit. Akhirnya dia bilang, menyesal tadi banyak itu karena saya terambil, saya coba ambil sedikit saja. Sayang sekali. Dan akhirnya yang ketiga adalah orang yang paling beruntung, ya. Orang yang paling beruntung, paling puas karena dia ambil sebanyak-banyaknya. Dia ambil sebanyak-banyaknya dan memang betul-betul akhirnya itu memuaskan dirinya. Dia puas dengan apa yang kemudian dia sudah lakukan. Dari kisah ini mengumpulkan puasa kita saat ini, ya. Perintahnya sangat jelas. Apa yang akan kita dapatkan pada bulan suci Ramadan ini pun akan jelas sekali. Tapi kemudian kalau kita hanya melewati bulan suci Ramadan ini dengan biasa-biasa saja, dengan berpikir yang penting saya puasa, ya, yang penting saya puasa, sahur, buka, selesai itu istilahnya. Maka yang kita dapatkan hanya lapar dan haus saja, ya. Yang kita dapatkan hanya lapar dan haus saja posisinya. Tapi kemudian kita berlomba-lomba mengejar, ya, sebanyak-banyaknya amalan yang bisa kita ambil dari bulan suci Ramadan ini, maka akan sebanyak-banyaknya itu pula ganjaran yang akan kita terima, pahala yang akan kita terima. Dan janji Allah tadi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi, kita akan kemudian dihapuskan dosa-dosa kita sebelumnya, kemudian dilipat gandakan pahala-pahala yang kita terima. Ini yang kemudian menjadi perumpamaan kita. Sehingga fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini, mari kita harus cari komunikasinya sampai dengan mari kita kasih foto sampai masjid ini. Mari kita perbanyak ibadah-ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini. Aku panggil istri, anak-anak, keluarga, tetangga. Mari kita ramaikan kita bersih. Sayang sekali bulan suci Ramadan yang hanya 1 bulan dalam 1 tahun ini kita lewatkan. Karena belum tentu bulan Ramadan yang akan datang kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita semua masih diberikan kekuatan, keistiqomahan, kekuatan hati untuk kemudian terus bisa menjalankan ibadah-ibadah kita pada bulan suci Ramadan.